Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas mengenai materi data dan penyajian data pada mata kuliah statistika. Sebelum kita masuk ke inti materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dengan nama M. Zulfikar Ilham, NIM 220020301021 dari Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu pertama mengenai data dan kedua penyajian data. Materi pertama, data. Menurut Webster New World Dictionary, data berarti sesuatu yang diketahui atau dianggap. Jadi, dengan demikian, data memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Perlu kita ketahui bahwa data yang baik tentunya harus yang mutakhir, cocok, relevan dengan masalah penelitian dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, jenis-jenis data. Yang pertama yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka atau non-numerik, atau biasa juga disebut dengan atribut. Contohnya, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan asal suku. Kemudian, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data numerik. Contohnya, jumlah mobil, berat badan, usia. Kemudian masuk ke data nominal. Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Contohnya apa? Seperti jenis kelamin ataupun suku. Kemudian kita masuk ke data ordinal. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Contohnya, ranking kelas 1, 2, 3, atau tingkat pengetahuan. Kemudian kita masuk ke data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Contohnya bagaimana? Seperti interval suhu ataupun tingkat kepuasan. Kemudian kita masuk pada data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Contohnya apa? Seperti kita lihat pada harga saham ataupun tinggi badan. Kemudian, pada materi kedua, kita akan membahas mengenai penyajian data. Data yang telah diperoleh perlu diolah dan disajikan dalam bentuk laporan atau informasi untuk dapat dianalisa lebih lanjut. Pada prinsipnya, penyajian data itu harus komunikatif dan lengkap, di mana data yang disajikan itu dapat menarik perhatian pihak lain dan mudah membacanya dan mudah memahami isinya. Nah, bentuk penyajian data sendiri itu ada dua, yaitu bentuk tabel ataupun bentuk grafik. Nah, yang pertama bentuk tabel.
Salah satu cara penyajian data dalam tabel yang dapat dipakai dan sebagai penyajian data yang lebih baik daripada penyusunan data secara naskah adalah penyajian data dalam bentuk daftar baris dan kolom atau biasa disebut dengan tabel. Nah, tabel sendiri itu merupakan bentuk langkah awal untuk menyajikan data dalam bentuk diagram yang lain. Nah, bisa kita lihat pada gambar, bagian-bagian dari tabel atau daftar antara lain memuat seperti judul tabel, judul kolom, judul baris, sel, dan catatan. Nah, dalam membuat tabel atau daftar, judul tabel ditulis pada bagian atas dan tepat di tengah-tengah tabel tersebut. Judul kolom dan baris dituliskan dengan singkat dan jelas. Sel sendiri berisikan data yang akan disajikan. Kemudian pada catatan biasanya akan berisikan sumber dari mana data tersebut diperoleh. Selanjutnya itu macam-macam tabel. Ada biasa digunakan yaitu pertama tabel klasifikasi, kedua tabel kontingensi, ketiga tabel distribusi frekuensi. Tabel klasifikasi merupakan tabel yang menunjukkan atau memuat pengelompokan data. Tabel kontingensi terdiri atas beberapa sel sesuai dengan perinciannya. Tabel distribusi frekuensi merupakan susunan data dalam suatu tabel yang telah diklasifikasikan menurut kelas-kelas atau kategori tertentu. Nah, penyajian cara lain untuk menyajikan data agar dapat memberikan yang lebih jelas ialah melukiskannya dalam bentuk diagram. Nah, diagram sendiri dalam fungsinya dapat disamakan dengan sebuah potret yang dapat memberikan gambaran serta uraian daripada tempat objek itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu diagram garis. Nah, diagram garis digunakan untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan suatu kejadian. Seperti menunjukkan perkembangan saham suatu perusahaan pada periode tertentu. Kemudian grafik peta. Grafik peta untuk melihat atau menunjukkan lokasi suatu wilayah beserta atribut atau karakteristiknya. Kemudian yaitu grafik batang. Grafik batang berfungsi untuk melihat distribusi atau perbandingan nilai frekuensi atau persentase di setiap kelas atau kategori. Kemudian grafik titik. Grafik titik merupakan metode presentasi secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Sebagai contoh, kita buat grafik titik yang menunjukkan hubungan antara usia dan kesembuhan penyakit. Kemudian grafik lingkaran. Grafik ini dapat berfungsi untuk melihat perbandingan dalam presentasi dan proporsi. Kemudian OGIF merupakan grafik yang menyajikan nilai komunikatif. Baik, saya rasa hanya itu yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.